dia mengakui kalau banyak pengusaha nakal yang dibackingin sama ijo atau coklat, dia bilang gitu. Oke. Ya jangan curhat, Pak. Tindak tegas, curhat kan rakyat udah tahu. Iya. Bukan hal rahasia umum lagi. Itu mah kita sama-sama tahu. Sama-sama tahu, bukan itu yang kita butuhkan. Tindakannya mana? Asik. Tindakannya iyalah, kan Anda yang punya kuasa kan? Betul. Gila malah curhat. Harusnya lu. harusnya lu, Pak. Wah, woi. Sebel banget sama orang. Sabar, Pak. Halo, selamat datang di Panditin Negara. Nih kita udah merambah, Bang. Stand up komedi udah terlalu kecil buat kita. Kita udah harus ngomentarin negara, Bang. Karena emang itu kan selama ini yang jadi concern kita. Yoi. Bukan karena benci negara. Karena sebel. Tapi karena emang sebenarnya basic stand up comedian tuh suka komentar, Bang. Iya, betul. Stand up comedian ngomentarin bola. Betul. Ada tuh yang jadi pundit bola. Komentarin keuangan ada gua. Emang basicnya nih orang-orang bacot, Bang. Betul. Bahkan ada yang ngomentarin teman sendiri. Gibah? Iya, bener juga. Bener, ada gibah. Nah, sekarang kita coba masuk nih ngomentarin negara, Bang. Apalagi tadi pagi Pak Prabowo habis pidato di DPR. Menurut lo pidatonya gimana? Dan ternyata itu permintaan dia, Yud. Oh iya. Oh, dia bilang di depannya. Mungkin agendanya kan nggak ada tuh pidato Prabowo. Ya. Cuman karena dia hobinya emang dapat tepuk tangan dari orang-orang. Ya. Jadi dia akhirnya yang membacakan slide itu dia. Dia kan awalnya baca slide kan. Oh iya. Buat lo gimana kalau buat gua pidato Pak Prabowo tadi itu kayak nonton Andri Sakti stand up, Bang. Bener. Kenapa tuh? Karena 2 hari Minggu kemarin Pak Prabowo itu waktu dia pidato jelek banget. Oke. Yang pas ngomongin dolar, orang rakyat desa nggak pakai dolar. Oke. Yang ini jadi kelihatan mendingan. Oh gitu? Iya, karena kan yang awal-awal ya udah dia sesuai substansi aja tuh. Oke. Nggak banyak melenceng-melencengnya. Nggak ada kayak, hey orang-orang kaya. Oke. Hey antik-antik asing. Nggak ada gitunya. Berarti ini dia sesuai skrip lah. Iya, jadi kayak karena standarnya rendah, kayak gini kelihatan oke gitu, bener. Tapi jangan dibandingin sama pidato Anies Baswedan yang di Instagram ya, jadi kelihatan jomplang lagi. Kan kalau biasanya kan dia mah ini banget kan, nggak pakai skrip kan. Iya. Skrip apaan ini? Gitu hasilnya. Nah, iya. Karena ini by skrip banget tuh. Kalau nonton pidatonya, gua kan nonton tuh live-nya, Bang. Anjir, nih udah satu-satunya orang di Citayam yang nonton live tahan 2 jam. 2 jam. Presiden Yeping nih. Iya, Presiden Yeping. Jadi kalau nggak seinget gua, kayak 1 jam pertama dia tuh baca skrip. Nah pas udah nggak pakai skrip, nah itu udah mulai deg-degan tuh. Wah pindah ke sini nih. Ada kan kayak, woi. Kan gue sambil ngeliat saham, Bang. Saham waktu dia udah keluar dari skrip mulai turun. Tuh. Waduh gitu. Ya bahkan jangan saham, Yud. Kan lu tahu sendiri kalau dia pidato kan IQ turun 11. Dan gua aja Yud ya. Gua aja baru nonton kan. Ya. Lu tahan banget nonton live 2 jam. Gua aja ya nonton, gua cepetin ketiga bahkan Yud. Ketiga gua cepetin. Udah ketiganya? 3, gua nggak kuat gua. Padahal udah pakai suara chipmunk itu ya kalau udah 3 ya. Iya udah cepet banget Yud. Karena apa yang bikin lu nggak kuat? Pertama Yud. Itu isinya retorika semua, Yud. Iya, benar. Gue tuh cuma di dalam gue tuh pengen ngomong, iya emang. Terus apa? Jadi itu kayak kita kayak baca buku ini lah PPKN isinya tuh. Ya kan memang atau pahlawan apa orang-orang kita dijajah bla 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 bla. Ya emang. Ya terus kenapa? Lanjutannya apa gitu ya? Lanjutannya apa? Bisa isinya pelajaran sekolah semuanya. Bahkan kalau kita pas gue nonton live-nya itu di awal-awal kayak udah mulai kampanye nih. Karena kerasa banget nih. Ini mah materi kampanye nih. Iya. Kan sebenarnya secara tulisannya bukan secara tujuan di awal katanya dia mau ngomong soal perekonomian mikro. Iya, mikroekonomi. Ngomongin soal apa sih rencana ekonomi ke depan kita kayak gimana. Terus yang awal kayak ini materi kampanye banget nih yang masuk kayak kita dulu dijajah bla 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 itulah. Iya. Makanya kan
dia harusnya dapat SMS. Pak, sorry itu skrip kampanye. Salah bawa skrip saya. Salah bawa perinannya. Dia nggak baca. Terus lu ini gak, kan kalau gua tuh kenapa nontonin karena ini sih Bang. Berhubungan sama kerjaan lu ya? Iya, berhubungan sama kerjaan karena ada satu ya bagian yang menurut gua penting buat gua yang soal apa tuh? badan ekspor itu. Oke. Itu dia masuk secara kalau tulisan stand up dia masuknya bagus tuh Bang. Gimana? Bridging-nya? Bridging-nya bagus. Okay. Dia ngambil dulu kisah masa lalu. Oke. Soal kita dijajah sama Belanda, akhirnya Belanda jadi negara yang kaya banget 400 tahun. 400 tahun dengan devisa tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia selama 400 tahun. Habis itu dia masuk makanya karena kayak gini si Pak di pejuang-pejuang kita merumuskan UUD 45 yang bilang kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk rakyat sendiri. Habis itu ngomongin masalah-masalah yang terjadi. Ada under invoicing, ada transfer pricing dan lain sebagainya. Baru muncul ke badan ekspor ini. Jadi kayak untuk menjelaskan ini ditarik kayak gitu tuh bagus nih. Bagus. Secara tulisan oke nih. Secara tulisan bagus. Niatnya bagus. Niatnya bagus. Cuma yang bagus apanya nih? Keponakan mana yang akan dapat ini jabatan nih? Keponakan mana yang nganggur? Atau purnawirawan apa yang kagak dapat kerjaan? Itu yang ditakutkan. Karena itu cuma satu badan, sementara yang udah berjalan nih Iya. akan masuk ke badan itu. Iya, jadi katanya kalau ekspor nanti udah nggak bisa lagi langsung Bang. Iya. Jadi kalau mau ekspor harus lewat badan ini ke sini. Jadi kayak pintunya cuma satu. Mungkin Kan jadi secara power gede banget kan? Iya. Mungkin selama ini banyak orang yang minta kerjaan ke dia kali, Yud. Oh iya. Oh, ayo dong, kasih kerjaan dong, kasih Iya. kerjakan. Nih, sepupu lu nganggur nih. Kayak tante-tantenya datang. Tante-tantenya datang. Wow, masa ponakan kamu nganggur? Kamu kan presiden, gitu mungkin ya. Ajak-ajak Iya, lah. Kasihan ini bener. di kampung. Tapi itu tuh ngaruhnya ke kerjaan lo apa, Yud? Iya, karena kalau ternyata kan yang terdampak itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komoditas kan, kayak perusahaan batubara, perusahaan nikel dan lain-lain. Nah, kalau saham-saham itu turun, kan gua ada posisi di saham-saham tersebut. Jadi kayak cukup mempengaruhi keputusan investasi gua ke depannya. Dia kayak gua harus hindarin atau kayaknya ini bagus untuk dibeli gitu. Karena ke arah sananya sih. Karena waktu itu belum terlaksana pun, waktu masih isu-isu aja. Iya, masih jadi rumor tuh. Itu saham turun banget. Turun kemarin itu kan pas rumornya itu baru muncul hari sekarang apa Rabu ya? Hari Selasa kemarin kan itu beneran saham-saham pada turun sampai 10-15%. Iya. Jadi waktu ada kepastian ini Udah pada mundur duluan tuh ya. mundur duluan. Pas ini disebutin turun lagi. Cuma seenggaknya udah lebih pasti kan kalau saham tuh katanya Bang ini Bang dibanding yang paling ditakutkan dari investasi itu bukan resikonya tapi ketidakpastiannya. Ketidakpastiannya, betul. Nah, sekarang udah pasti harus lewat badan ini, seenggaknya kita udah bisa lebih membuat strategi ke depannya gimana lah. Kalau kemarin kan nggak pasti banget kan gitu. Tapi bukannya orang ini Badan ini? bukannya bocah ini. Oh, Bukannya si bapak ini tuh kalau ngomong memang apa? on the stage gitu, maksudnya nggak pakai dipikir, keluar aja dari mulutnya kan. Selama ini kan dia ngomong katanya mau gentengisasi. Gentengisasi, terus mau apa, pokoknya macam-macam lah. Ini mungkin nggak yang ini dia cuman omong-omong aja gitu, cuman buat dapet ini lagi. Karena kalau yang ini pas gue tadi coba cari tahu lebih lanjut, badan usahanya udah dibuat, PT-nya udah ada, namanya bahkan udah gajian pertama ya. belum dong. Jadi emang kemarin itu kan ada rumornya Bang, rumornya beredar, terus Pak Purbaya ditanya, Pak Bahlil ditanya, jawabannya semuanya nggak tahu. Nanti Pak Presiden yang jelasin. Akhirnya beneran hari ini Pak Presiden yang jelasin karena emang nggak mau membagi spotlight Bang. Kayak ini gue yang mau. Masa ntar tante lu ya lu ajak ke ponak-ponak, enggak orang ini permintaan dari sepupu gua. Jadi kalau yang ini emang udah direncanakan kayaknya karena PT-nya juga udah dibuat di sehari sebelumnya. Terus
kalau dilihat dari slide kan berarti alurnya juga udah direncanain Udah gitu. di-meetingin lah ya. Iya, udah di-meetingin. Mungkin dengan kata lain udah dapat persetujuan dari menteri-menterinya Iya. atau orang yang punya punya kepentingan di situ segala macamnya lah gitu ya. Nah, tapi kalau dari meeting pemerintahnya kayaknya udah. Tapi kalau sama yang orang ada kepentingan mah Enggak. lu pemain industrinya Iya. kan. Gua rasa enggak. Oh. Karena kalau ini udah dikasih tau dari awal, harusnya saham-sahamnya nggak serontok itu kan pas rumornya beredar sahamnya rontok kan. Jadi kayak pada nggak siap juga sama peraturan kayak gininya gitu. Berarti emang benar twist banget lah ya. Iya, kayak yang waktu itu kemarin pas hari buruh, Bang. Iya. Tiba-tiba Gojek 8% kan. Iya. Ya yang Industrinya belum siap. industrinya juga kaget kan waktu Iya. diwawancara Gojek, Grab. Iya, nanti kita coba pelajarin karena dia nggak disounding dulu sebelumnya. Iya, itu tuh. Kan itu yang jadi PR dia tuh adalah kadang-kadang tuh tanpa dibicarain ke bawahannya, terus industri yang berkepentingan tuh dia tuh ngide sendiri. Iya. Maksudnya kayaknya tuh ini sih ya, ini pentingnya nih ya. Kalau orang tidur habis sholat asar, kebangun maghrib tuh jangan Jangan langsung dikasih mic. jangan dikasih mic, jangan dikasih pidato. Dikasih mic apa Yud? Cuman baterainya copotin satu. Karena ini kan banyak presetnya kayak di DPR guru. Oh iya. Kasihan itu guru-guru, Bang. Guru-guru kayak Guru. saya sudah menaikkan gaji guru-guru bahkan sampai 300%. Guru-guru yang nonton, "Weh, kita naik 300%." Udah nggak balik keluarga di kampung. Iya. Buset dah. Mak, kita bisa umroh, Mak. Kita mensejahterakan guru-guru. Hakim-hakim. Ya Allah. Mak, mohon maaf, Mak. Tadi dibajak. Aduh. Emang kemarin gue tuh Apa? gue tuh kalau misalkan besok ada Prabowo mau pidato, gue tuh selalu memprediksi kata-kata yang akan keluar. Apa menurut lu kata-kata yang akan keluar, Bang? Ya itu, gue tuh kemarin lagi ngesonding kata-kata yang lagi dia sering ngomongin nih. Apa? Bangsa-bangsa besar. Anjir. Bangsa besar, ya. Tadi keluar. Keluar. Keluar yang di awal-awal yang soal ceritain Iya, Belanda yang itu ya. kita nggak boleh mengemis, kita Iya, nggak bener. boleh menghamba kepada bangsa asing, kita bangsa Iya. yang besar, pajak lo yang besar. Terus, apa lagi yang lu sering prediksi dia akan keluarin biasanya? Saudara-saudara. Kita pastikan pakai en tuh deh. Kita pastikan. Tapi tadi dia ini sih, Bang. Yang kenapa gue bilang nggak seburuk biasanya. Dia mengakui kalau ini MBG banyak masalahnya. Oke. Bahkan dia bilang karena bermasalah udah ada beberapa yang ditutup. Iya, Jadi kan biasanya orang waktu ngedenger pidatonya Pak Prabowo kayak Pak Prabowo Nggak dengerin ya? nggak tahu kondisi realnya gimana dah. Iya. Nah yang ini dia mengakui tuh kalau MBG banyak yang bermasalah gitu. Kopdes apa ya tadi ya? Kopdes sih belum banyak disebut deh, tapi ada yang pas di akhir soal Kopdes nantinya akan membuka lapangan pekerjaan gitu sih. Itu di menit berapa Fit? Waduh itu menit berapa itu? Soalnya gua satu 1:40 lah. Sejam 40 lah. Udah mau selesai lah ya? Udah mau selesai. Dia ada bagian itu, seingat gua. Gue baru nonton 20 menit soalnya. Ya ampun. Enggak, karena itu. 20 kali 3, tapi seenggaknya udah sejam loh, Bang. Iya. Apa namanya? Gua ngerasa kayaknya meskipun 20 menit, gua udah tahu kesimpulannya, Yud. Ya lagi paling itu lagi. Itu lagi. Makanya ini buat yang nonton ini, gunanya nonton ini itu, Yud. Apa? Lu akan tahu apa isi pidato. Yang sepanjang itu. Yang sepanjang itu karena Yuda emang Kita coba simpulkan. Yuda tuh Dia ada emang- ini juga, Bang. Ada berterima kasih sama Ibu Mega. Oh gitu. Iya. Katanya gara-gara Ibu Mega Oke. dulu waktu Jordania? bukan Apa? waktu itu. Dia bilang banyak ada praktek kalau lu dari partai tertentu dapat tender nggak didolosin. Oke. Dia kayak bilang, "Pak, ini yang dapat tender orang PDIP gimana nih, Pak?" Oke. Nggak, lolosin aja. Karena dia udah nggak mau berpartai-partai. Bukan, dia Apa? bilang karena waktu dia nggak dapet kekuasaan, Ibu Mega juga ngelolosin. Oke. Jadi kayak ini timbal balik aja, Bang. baliknya. Gitu. Pantesan. Itu di menit mau sejam, itu Bu Puan udah mati nggak nih?
Mati nggak nih mic-nya nih? Bener juga. Mati nggak Gua nih? matiin nggak nih Ya mic-nya? ngomongin ibu gua nggak jadi dimatiin. Jadi lanjutin aja, nggak apa-apa deh, lanjutin aja. Kata Bu Puan, momen gua viral lagi nih. Bisa nih gua matiin. Ini saatnya gue bersinar lagi nih. Tadi ada Gibran juga nih bang, tau gak lo? Ah, Gibran. gua nggak tahu gua. Ada Gibran, cuma Gibran ya disebut doang. Dia nonton datang. Memang ada di depan juga. Oh di depan audiens. Iya, tapi enggak. Bareng sama anggota DPR. Iya kayaknya deh. Sambil pakai es krim. sambil main kaskus. Tapi ada momen kocak bang. Lu tahu Apa? nih lu harus nonton bang. Apa tuh? Di momen kocak di akhir video bang. Jadi waktu closing Pak Presiden Prabowo itu ngomong merdeka. Terus ada mic yang bocor. Terus? Mic bocornya ngomong gini, jangan sampai dia teriak hidup Jokowi. Beneran? Sumpah Ya demi Allah. Allah. Lu belum rame di timeline ya? Ada. Oh, ada ya? Ada. Jadi Oh. waktu Pak Prabowo bilang merdeka, dia ada yang ngomong jangan sampai dia ngomong hidup Jokowi. Aduh lucu banget. Lucu banget sih. Sumpah lucu banget. Tapi itu nyambung sih, Yud. Dia bilang merdeka. Tapi emang bener sih, Yud. Gue tuh dari awal ngerasa memang ini isi pidatonya kayak pejuang kemerdekaan lagi sehari sebelum menyerang Belanda nih. Pidato semangat ini kayak pidato tahun 1937 gitu. Ngasih semangat ke pejuang, ayo kita udah lama dijajah, kita bangsa besar, nggak boleh bisa anjir. Pidatonya kayak gitu. Ambil apa namanya bambu runcingmu. Kucing, iya. Itu tapi kalau tadi Ada bagian itu. merdeka sih itu tapi belum ada di ini sih. Ada nanti di bagian akhir. Di Iya. bagian akhir bisa lu Enggak, cari. iya, maksudnya belum ada di feed atau di yang rame di video potong-potongan. Oh. Kayaknya nih yang ngepost itu emang ada yang nonton. Oh. Emang ada yang nonton sampai akhir kayaknya. Nggak ngeh ya. Nggak banyak. ngeh. Mungkin kalau lu yang nge-share, Yud. Oh iya. Ini saatnya gue viral nih ya. Iya, karena itu harusnya berita sebesar itu kan besar ya. Ah. Itu harusnya kalau berita sebesar itu Ah. nggak mungkin dong nggak ditayangin. Pasti ditayangin dong. Iya, Karena bener. dia nggak tahu, nggak ngobrol, nggak nonton sampai akhir. Ya nggak di share Iya, jadinya. bener. Karena reporternya kayaknya yang ngeliput juga tidur bang. Soalnya ini bang, secara ini ya. Ini mohon maaf nih Pak Prabowo nih. Oke. Kalau nampil di Stand Up Fest nih diomelin Bang Ajis. Kenapa tuh? Karena durasi yang disebutin di awal 45 menit bang. Iya. Jadinya sejam 40. Ya Allah. Itu udah makan waktu berapa komik tuh Ah, bang? bener. Panjang banget. Hampir 2 jam. Tadi pas Prabowo pidato, Hmm? ada tuh di speaker musola. Hmm. Kiamat maju 10 hari. Tahu nggak? Gue tuh nonton yang potongan video yang dia bilang Apa? suka ngopi, Oh iya. estele, apa? Esteller 77. Apa pertamanya? Kopiko Indomie Esteller 77. Kopiko Indomie estele 77. Iya. Bagus sih buat inian. Buat branding. Buat brandingan. Produk lokal. Tapi yang gue bingung ini sih. Dia bilang ada yang namanya Esteller 77. Kalau Gerindra Iya. bikinnya Esteller 88. Ya Nah ini Allah. kenapa? Gue tuh nggak dapet konteks Oh. kenapa 77 ganti 88 kalau Gerindra yang bikin. Lama-lama kan partainya Gerindra. Emang iya? Iya, nomor 8. Lah, orang pas lagi pemilu mah ganti terus, Bang, Nah. urutannya. Mungkin yang kemarin dia masih Oh. dia kan selalu meromantisasi Oh, angka-angka. angka-angka kan meskipun hitungannya salah mulu. Oh, yang terakhir juga Iya. benar. 88 bukan Gerindra, Pak. Salep. Salep 88 gitu kayaknya. Dia kan selalu ini kan, dia cocokologi apa tuh? Ah. Yang terakhir pidato tuh Satu tambah satu 6. tanggal Oh, tanggal, ya. Iya, pokoknya gitulah. Gitu. Jadi waktu itu 88 partainya dia yang Waktu kemarin. kemarin pemilu tuh Pemilu. Gerindra tuh nomor 8. 88 nomor 8. Makanya ya itu dimasuk-masukin aja udah. Oke. Dan ini dia juga di pidato itu ini Bang. Dia mengakui kalau banyak pengusaha nakal yang di-backingin sama ijo atau coklat, dia bilang gitu. Oke. Ya, jangan curhat, Pak. Tindak Tegas curhat kan rakyat udah tahu. Iya. Bukan hal rahasia umum lagi.
Itu mah kita sama-sama tahu. Sama-sama tahu, bukan itu yang kita butuhkan. Tindakannya mana? Asik. Tindakannya asik. iyalah, Ya, kan benar. Anda yang nih yang punya kuasa kan. Betul, betul. Gila malah curhat. harusnya kita, harusnya lu. harusnya lu, Pak. Wah, woi. Sebel banget sama orang. Sabar. Nih kita di frame berdua nih. Kalau mau ngomel-ngomel di IG lu aja. Iya ampun. Tapi ini Bang, kita mungkin masih ada yang mau dibahas lagi ya soal pidatonya Pak Prabowo. Nah, itu kesalahan gue adalah nggak menonton full. Full, oke. Jadi gue di sini mau nanya sama lu sebenarnya. Oke, Apa-apa aja yang dibahas sebenarnya itu sih. Kalau buat gue yang cukup penting ya, satu yang soal badan ekspor itu. Oke. Yang kedua, dia mengakui kalau MBG itu banyak Masalah. bermasalah. Kemudian Mengakui kalau ada coklat backing hijau. Ya, habis itu terakhirnya apa? Kayaknya 3 poin utama itu deh, seinget gue. Oke. Sama itu Soalnya kalau soal dia muji naikin gaji hakim mah udah pernah. udah pernah kita Iya, tahu iya. kan itu. Itu soal keuangannya apa itu? Yang mana? Yang dolar dibahas nggak? Indeks. Oh enggak, itu enggak dibahas. Enggak dibahas secara spesifik. Korupsi juga enggak dibahas. Enggak bahas sama sekali. Oke. Kayaknya poin paling penting dari yang tadi disampaikan itu yaitu badan ekspor karena itu kan mengubah Prosedur ya, secara ininya tuh. bukan prosedur apa namanya Bang? Peraturan. Oh iya, mengubah kondisi bisnis yang ada. Iya. Kalau sekarang ini kan lu perusahaan ekspor lu bisa langsung ngekspor kan. Betul. Kalau sekarang kan lu harus lewat satu badan ini, jadi poin Iya, paling iya. penting sih itu. Kan dia mungkin takutnya dipindahin, takutnya di sini tuh ada misalkan ada kebocoran atau Iya. apa, ada orang-orang nakal masuklah ke sini. Iya. Dia nggak tahu di sini tuh lebih nakal biasanya. Oh iya, kan ini powerful banget soalnya kan. Iyalah. Semua harus lewat sini kan Iya, tinggal. monopoli jatuhnya tuh. Lu mau ekspor nih, kalau mau tanda tangan gua Oh, segini benar. bisa Ya, jadi pokoknya kan. banyak-banyak celah lah itu. Ya, jadi niatnya bagus biar kekayaan alam kita nilai tambahnya buat rakyat sendiri, tapi jangan sampai niatnya bagus, eksekusinya kurang bagus. Betul. Karena yang biasa dari yang sebelum-sebelumnya niatnya semuanya juga bagus. Bagus. Cuma bagus di niat doang, eksekusinya Iya. berantakan. Jadi tertutup, parahnya adalah tertutupnya eksekusinya tuh lebih banyak banget. Iya. Yang buruk-buruk, yaitu niat bagusnya tuh istilahnya satu nih. Ya. Cuman aplikasinya tuh 5 keburukannya, jadi Ya. seolah-olah tuh yang satu tuh jadi jelek banget Jelek gitu. bener, apalagi kalau nanti yang ini dikasih jabatannya ke Dadan MBG. Ya Allah. Makin Dadan hancur. Ini Bang, gue mau bahas yang lain Bang. Lu udah lihat videonya Hasan Hasbi belum Bang? Wah, itu gua belum tuh. Oh belum. Yang dia gua nonton sih. Gua nonton cuman gua nggak ngebadanin. Yang dia tuh nge-reaction Ya, siapa? si Felicia Putri Ciasaka. Oke, iya dia tahu gua sebelum dikit gua kalau nggak salah dia bilang ya pokoknya rakyat biar tenang aja gitu ya. Betul, Gitu ya. iya. Nah, gua nggak terlalu ini tuh. Dia kan gara-gara Pak Prabowo ngomong Dolar. rakyat desa nggak pakai dolar, Oke. itu kan banyak orang yang bikin konten kan. Oke. Konten kritik itulah. Felicia juga ngomongin soal itu, ngomongin kayak ya dolar tuh berpengaruh lah bla bla bla, Iya, panjang lah penjelasan. Terus Hasan Hasbi ngerespon itu, cuma Oke. buat gua Hasan Hasbi ini kan posisinya tuh sebagai Juru bicara presidenan. aduh apa Komunikasi. kayaknya ada gitu lah. Iya, pokoknya. Bukan pribadi kan. Bukan, nah. Tapi cara dia ngerespon seakan-akan ini serangan pribadi Bang, kayak Oke. defensif banget gitu, kayak ya ini mah kerumitan, ini mah cara berpikir rumit orang kota. Perkotaan. Jangan samain sama Orang desa yang nggak mempermasalahkan. Iya, orang desa mah cara pikirnya sederhana dan Iya, lebih simpel. Kayak lu berarti kan meremehkan Iya, IQ-nya iya. orang desa Bener, artinya. bener. Makanya nih, lu main dah Facebook Pro. Orang desa tuh dolar semuanya, pakai Bener. dolar. Malah lebih paham Iya, lu wah nih bener. menyepelekan orang desa banget. Iya. Mah main dah Facebook Pro lah pokoknya. Dan itu katanya ya udah kita tuh Pak Presiden sengaja ngomong gitu biar kita semua tenang. Enggak. Itu mah bahasa lu. Bahkan ini Pak Anies tuh bilang kalau rakyat itu jangan dikasih obat tidur, dikasih data yang benar karena Oke. kayak
kan dia mencoba menutup-nutupi ya. Padahal ya kita sama-sama tahu kalau kondisinya nggak bagus. Iya, iya. Jadi kalau kondisinya nggak bagus ya disampein aja, jangan dipura-purain. Iya. Udah nggak apa-apa, kita semua aman kok gitu. Iya, iya, iya. Karena kan jadinya malah jadi, nih pemerintah kita ngerti gak sih gitu. Iya, iya, iya. Nih Pak Anies bisa-bisa aja nih masuk nih. Hah? Mau ngapain sih Pak? Hah? Cari momen banget sih, Pak. Iya, punya partai dulu aja. Bener. Bapak nggak cocok dipanggil anak abah. Terlalu muda Pak. Dipanggil aja nih, abah Pak. maksudnya. Oh iya, dipanggil abah nggak cocok Iya. Pak. Jadi itulah dia bilang kayak dia kalau videonya kerasa defensif banget sih kayak Oke. jangan membawa kerumitan cara pikir orang kota ke orang desa dan di repost sama Jari Hendri. Dia doang sih temen gue yang gue liat, kok ada dia dari semua following gue dia doang nih yang nge-repost nih. Iya, iya. Itu kan Hasan Nasbi kan waktu itu pernah dipindah tugaskan atau dikeluarin gitu dari Prabowo gitu kan. Yang perkara Kepala babi. Kepala babi. Iya benar ya. Iya benar. Jadi ini sebenarnya Hasan Nasbi ini orang yang secara komunikasi ini cukup nyeleneh juga nih. Bener. Ya itu makanya karena dia mewakili negara harusnya Ya iya. kalau ada yang kritik terima aja, malah bener. jangan defensif Nah gitu. itu maksudnya. Dan Lu itu Jose Mourinho lu defensif lu. waduh. Iya iya. Jadi tuh kesan yang ditimbulkan adalah membentrokan. Wah, bagus tuh Bang. Iya. Membentrokan orang kota dengan orang desa. Iya. Nah, bagus. Membentrokan kepentingan gitu maksudnya. Apalagi dia bilang orang desa tuh apa? Lebih wisdom, punya wisdom. Ya ampun. itu mah omongan orang kota yang sotoy. itu adalah omongan yang merendahkan kapasitas orang desa. Bener, Ya, bener. seakan-akan orang desa juga nggak mikirin ini, enggak, Iya, dia iya, juga iya. mikirin dengan caranya Iya, iya. sendiri. Mungkin nggak Iya. di share-nya nggak kayak Feli yang di IG, dia Betul. share-nya di Facebook Pro yang Iya. dibilang gitu. Kenapa nggak sih nggak ngaku aja gitu emang Prabowo ngomong begitu emang karena Yes. kosong. Maafin Iya, ya. kalau bilang begitu kan itu lebih respect. Ya, lebih. Ya, atau bilang ya namanya udah umur, wajar suka Ya. lupa. Ya gitu ya, itu tuh Iya. lebih humanis, lebih Iya. manusiawi terdengarnya kan. Iya dan seakan-akan dia juga bilang gini Bang, soalnya Bang, dia bilang yang Pak Prabowo sampaikan ini buat menghibur warga desa Wah. gitu. Kalau gue seinget gue ada ngomong soal itu, seakan-akan Pak Prabowo cuma ngomong ke warga desa. Iya, iya, aduh. Lah, ini kan Presiden Republik Indonesia, Indonesia, bukan betul. Presiden Republik Indonesia dalam kurung warga desa. iya. Enggak gitu. Itu kalau menghibur warga desa tuh udah salah banget. Iya. Karena hiburan warga desa sound horeg. Tuh. Sound horeg udah hiburan. Gak perlu masuk-masukan. Iya, biduan bawa ular. Iya, udah. Biduan bawa ular. Udah, gak usah Prabowo gak usah berusaha menghibur warga desa. Iya. Hiburan terbesar warga desa adalah pupuk murah, Nah. bibit murah, terus harga jual padi nggak dikuasain sama tengkulak. Tengkulak. Itu Oh, hiburan itu desa dia yang bener. sesungguhnya tuh. Itu dia. Jadi agak kurang buat gua si Hasan Nasbi. Nasbi. Dah. Gitu. Jadi simpulan dari Pandita Negara sekarang kalau buat gua Hasan Nasbi kurang, Pak Prabowo Andri Sakti. Oh iya, sama lain kali Pak Prabowo kalau mau pidato, by script aja udah Pak. Nggak usah pakai improve segala Iya. macam. Karena improve-nya Anda adalah jatuhkan harga diri sendiri. Ya, kalau Pak Prabowo improve banyak warga yang deg-degan. Deg-degan. Dan menteri-menteri juga, aduh gua jebokin lagi nih, gitu. Iya. Jadi sesuai aja. Jadi artinya kalau Pak Prabowo nggak improve pidato artinya menyelamatkan banyak orang. Benar itu. Oh, satu lagi gua baru ingat, gua lupa. Tadi kayaknya nggak ada Mayor Teddy dah. Ngapain? Masih dandan. Karena acaranya pagi. Ya seinget gue Mayor tadi nggak disebut namanya. Tadi buruan, tak dulu ngapa sih? Jebel deh. Ini mana sih ini? Apa sih ini bibir aku ini mana sih? Duh. Kamu udah cantik. Dan sampai itu aja ketemu. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Dadah. Saweria nggak? Oh iya benar. Teman-teman, Heeh. jangan lupa kita ada Sawerianya. Sawerianya. Langsung klik linknya ada di description video. Saweria jangan lupa. Dadah. Terima kasih.